Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang roba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dari atas tangannya, supaya kakimu jangan terdantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, apa kabar di hari ini? Kakak percaya bahwa hari ini adik-adik dalam kondisi yang super luar biasa baik. Amin. Amin. Nah, buat adik-adik yang siap ibadah katakan haleluya. Haleluya. Kurang kencang. Coba lebih semangat lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Amazing sekali adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita memulai untuk bersemangat untuk lebih lagi untuk memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lebih dahulu, kita akan doa, kita akan masuk ke hadiratnya. Dan karena kita percaya bahwa kita itu miliknya Tuhan adik-adik. Ya Tuhan.
milikmu, aku milikmu Tuhan. Ku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Adik-adik, kita akan angkat penyembahan ini dari awal dan lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, waktuku sedih, Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, Oh, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. ku rindu di dekatmu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, Selamanya milikmu. aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Selamanya milikmu Tuhan. Aku milikmu, Aku milikmu Yesus. aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Mari sembah Tuhan adik-adik. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Kami milikmu Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami milikmu Tuhan. Oh, hati kami untukmu Bapa. Oh, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Segenap hati kami Tuhan meninggikan namamu. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Aku milikmu. Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, Selamanya milikmu Tuhan. aku milikmu Yesus, kini
Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami tahu kami milik-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu dengan sukacita, dengan kekuatan kami untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Amin. Tuhan, sukacita ada pada kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami bersemangat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memuliakan nama-Mu, nama-Mu ditinggikan dan Engkau bahagia Tuhan. Melihat kami anak-anak-Mu bersatu hati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nama doa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Wah adik-adik, siapa nih yang sudah ingin memuji Tuhan lebih lagi? Angkat tangannya dong, kurang tinggi, kurang tinggi. Yuk kita bareng-bareng berdiri sekarang. Karena kita mau memuji Tuhan nih. Jangan ada yang lemes-lemes, jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang duduk-duduk. Kita mau semangat ya adik-adik. Kakak mau absen dulu. Siapa di sini yang nenek, kakek? Oh nggak ada ya, tentunya nggak ada. Karena kita semua masih muda. Tetapi adik-adik, mau itu kakek-kakek, mau itu nenek-nenek, mau itu tante-tante, mau itu om-om, semuanya siap untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian ini. Bagi Tuhan. Haleluya. Wah adik-adik kakak lihat tadi kalian sudah semangat. Cuman maunya lebih lagi adik-adik. Karena kita mau ngejar cita-cita. Amin. Siapa yang suka ngejar cita-cita? Semuanya pasti suka mengejar cita-cita ya kan. Nah untuk mengejar cita-cita kita gak boleh loyo. Kita harus semangat terus. Nah untuk kita menyanyikan pujian ini harus semangat. Oke? Semangat ya adik-adik. Let's go. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia menolongku. Kejar cita-citaku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tanganku lelah. Tanganku lelah, takkanku lelah, sekolah
penolongku, karena Dia penolongku. Ku lelah sekolah tiap hari, akan ku lengah belajar tiap hari. Sudah ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Takkan ku lelah, takkan Ku lelah belajar tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari. Sudah ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolong. Kita katakan, takkan ku lelah, takkan Ku lelah belajar tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari. Sudah ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolong. takkan ku lelah, takkan Ku lelah belajar tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolong. karena Yesus. Karena Yesus penolongku, karena Yesus penolongku. Sorak-sorak bagi Tuhan. Adik-adik luar biasa. Amin. Tuhan berjanji nih sama kita kalau masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Tetap semangat ya adik-adik. Musik. Nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Tak terus berteduh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Puji Tuhan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Ku tetap setia melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita ulang lebih semangat lagi ya adik-adik. Amin. Katakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Tak terus tertegun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Amin. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Aku tetap setia melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh Angkat harapan. tangannya. Tuhan menjamin hidupku. Aku tetap setia melangkah terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Aku
dipersilahkan untuk duduk. Kita mau lebih lagi adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kakak percaya kalau kakak bahkan adik-adik yang di rumah akan dipakai oleh Tuhan. Yang mau dipakai oleh Tuhan, angkat tangan kita, katakan, aku mau Tuhan. Katakan sekali lagi adik-adik, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kita buka hati kita. Karena kakak percaya di akhir zaman ini adik-adik akan dipakai secara luar biasa. Kita semua dipakai secara luar biasa untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ya ini kami Tuhan. Pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat. Katakan lebih lagi adik-adik. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat. Kita nyanyikan pujian ini adik-adik dari awal. Katakan terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan untuk kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Ajaib apa yang kau buat, Kau menuntun kami Tuhan. kau menenun aku. Ajaib dan mulia satu tekadku, Pakai kami Tuhan. pakailah untuk generasiku. Amin. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat. Katakan lebih lagi adik-adik. Ini aku Tuhan. Aku Tuhan, Ini kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. utus aku jadi berkat untuk generasiku.
adik-adik kita sembah Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, baik mami ataupun papi, kita angkat tangan kita sembah Tuhan, katakan, pakai kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita adik-adik. Gak ada lagi yang berdiam diri. Kita mau katakan lebih lagi, ini aku Tuhan. Katakan adik-adik, ini aku Tuhan. Pakai aku, utus aku, perlengkapi aku Tuhan, untuk menggenapi rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi, ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, sebagai alat-Mu, sebagai alat-Mu, sebagai alat-Mu. Ini kami Tuhan. Mari Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai anak-anak sekolah minggu Tuhan, pakai mereka Tuhan, perlengkapi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa dari Roh Kudus mengurapi adik-adik semuanya Tuhan. Pakai mereka Tuhan, pakai tangan mereka Tuhan, pakai mulut mereka Tuhan, mulut mereka Tuhan penuh dengan kuasa Tuhan. Tangan mereka Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, mereka gak ada yang terlewatkan satu pun Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak yang luar biasa Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat anak-anak sekolah minggu Tuhan, banyak orang-orang Tuhan yang akan mengalami Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat anak-anak sekolah minggu Tuhan, banyak orang-orang Tuhan yang akan mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlengkapi mereka Tuhan dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita angkat tangan kita sekali lagi adik-adik. Kakak percaya adik-adik yang di rumah akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari katakan lebih lagi adik-adik, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, amin. Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi adik-adik, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik, katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Katakan pakai kami Tuhan. Katakan kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami akan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini
Tuhan akan pakai kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Lebih dari apa yang pernah kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman yang akan kami dengarkan hari ini Tuhan, itu akan dipakai Tuhan untuk menguatkan kami, mengajarkan kami Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah setiap adik-adik yang akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang mereka dengar Tuhan, itu mengubahkan hidup mereka. Dan kami percaya mereka mengalami pengalaman pribadi bersama Roh Kudus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan buat kakak sekolah minggu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu. Kau berkati dia Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan diurapi dan penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buat adik-adik yang di rumah yang siap, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Eni dengan cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat kan? Puji Tuhan. Kakak tanya, ayo siapa yang belum berani ibadah ke gereja? Masih ada? Padahal kalau adik-adik dengan protokol kesehatan udah harus ke gereja aja. Namun kalau adik-adik harus ibadah di rumah karena mungkin sedang tidak enak badan atau sakit, adik-adik harus tetap ibadah dengan sungguh-sungguh, katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih banyak lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami, urapi Kak Eni yang akan menyampaikan firman-Mu. Agar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sekarang duduk yang bagus lagi. Kakak mau cerita hari ini tentang kuasa perkataan untuk membangkitkan orang mati. Wah, ceritanya pasti seru. Adik-adik aja dari judulnya udah kaget ya. Nah adik-adik gini nih ceritanya. Waktu Tuhan Yesus melayani, dia memberitakan kabar baik tentang sorga. Dia mendoakan orang yang sakit dan orang itu disembuhkan. Dia juga membuat mukjizat banyak sekali. Tuhan Yesus juga punya teman-teman loh, kayak adik-adik dan juga kakak. Temennya siapa yang di sini temannya banyak? Ayo angkat tangannya. Saya kak, saya kak. Kakak juga temennya banyak loh. Iya dong, dari kecil kakak sudah sekolah sampai gede, berarti temennya mestinya banyak. Tuhan Yesus juga punya teman-teman. Nah kakak mau tunjukin ini Tuhan Yesus dengan teman-temannya dan juga yang dia anggap saudara loh. Nah Tuhan Yesus punya teman-teman namanya Maria, Marta dan juga Lazarus. Mereka itu bersaudara-saudaraan loh. Ada Cece, ada Dede, ada Dedek lagi ya, Dedek Lazarus ya. Nah mereka itu berteman baik. Udah lihat dong gambarnya aja. Mereka saling bertegur sapa. Mereka saling bercanda kali ya. Kalau Tuhan Yesus sedang ke desa Betania namanya. Itu desa Betania itu di Yudea atau di dekat-dekat Yerusalem gitu ya. Nah Tuhan Yesus main ke rumah saudaranya ini, ke teman-temannya ini. Dan dia cocok sekali. Nah adik-adik, suatu ketika waktu Tuhan Yesus berada jauh dari teman-temannya ini, Tuhan Yesus itu mendengar kalau Lazarus sedang sakit. Bahkan Tuhan Yesus dikirimin kabar. Nah surat gitu kali ya. Dikirim kabar kalau saudaranya atau temannya yang bernama Lazarus itu sedang sakit keras. Sedang sakit. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sebenarnya sedih kan, sebagai teman pasti sedih dong kalau mendengar temannya sakit. Tuhan Yesus tapi dia tetap bertahan, dia tidak mau pergi ke rumahnya Lazarus, Maria dan Marta. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu melalui sakit penyakit yang dialami ini, Tuhan Yesus akan menyatakan kemuliaannya, akan membuat mukjizat. Dan semua orang menjadi tahu kalau Tuhan Yesus itu berkuasa. Nah adik-adik, bukan sampai di situ saja. Setelah 2 hari lagi berlalu, Tuhan Yesus tetap tidak mau pergi ke rumahnya teman-temannya yang tadi sedang kesusahan ya, karena Lazarus sakit. 2 hari kemudian dikatakan bahwa Lazarus meninggal. Tapi Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya. Dia berkata bahwa
Lazarus temanku itu sedang tidur. Nah, murid-muridnya berpikir bahwa Lazarus itu sedang tidur. Ya udah, kalau tidur mah nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah Lazarus sudah meninggal dan Tuhan Yesus bisa aja dia menyatakan mukjizatnya saat itu. Tetapi Tuhan Yesus ternyata sedang mengajar kepada orang banyak dan juga murid-muridnya dan juga Maria, Marta, saudara Lazarus untuk menjadi percaya. Dan adik-adik, setelah Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, mereka tidak tahu juga kalau dia akan menyatakan mukjizat melalui Lazarus ini. Akhirnya Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya mereka pergi ke desa Betania untuk mengunjungi Lazarus yang katanya konon sudah meninggal. Ketika di ujung jalan menjelang rumahnya Maria, Marta dan juga Lazarus, ada Marta yang menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau seandainya engkau ada di sini, pasti saudaraku itu tidak akan meninggal katanya. Nah, Tuhan Yesus bilang sama Marta, saudaramu itu akan dibangkitkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tahu nggak jawab Marta apa adik-adik? Marta berkata begini, ya Tuhan, aku juga tahu nanti orang-orang percaya akan dibangkitkan waktu hari terakhir. Berarti Marta tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu berkuasa membangkitkan orang yang mati bahkan di saat sekarang gitu ya. Nah adik-adik, setelah Marta tadi menemui Tuhan Yesus, akhirnya Marta masuk ke rumah dong. Waktu Marta masuk ke rumah, dia bisikin sama saudaranya Maria, guru ada di sini, Tuhan Yesus ada di sini. Lalu Maria keluar. Orang-orang banyak yang melihat di rumahnya Maria, Marta dan Lazarus, mereka pikir Maria mau pergi ke kuburan, mau meratapi saudaranya. Dan adik-adik, ternyata Maria sedang mau menemui Tuhan Yesus. Waktu Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus, Maria berkata bahwa Tuhan, Lazarus sudah mati. Dan adik-adik, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menangis loh, hatinya masgul loh. Tuhan Yesus menjadi bersedih dan menangis. Ternyata Tuhan Yesus itu sayang kepada keluarga ini dan juga Lazarus. Makanya Tuhan Yesus menangis. Dan Tuhan Yesus berkata juga kepada Maria, di mana Lazarus? Orang yang aku kasih itu kalian baringkan. Lalu Tuhan Yesus diantar ke kuburan Lazarus dan semua orang juga berkata, Lazarus udah bau, sudah 4 hari meninggal, sudah 4 hari dikuburkan. Tapi Tuhan Yesus berkata, gulingkan batunya. Karena kuburan waktu itu, zaman Lazarus ada, itu kuburan seperti goa ditutup dengan batu. Dan Tuhan Yesus berkata, gulingkan batunya. Dan dia dengan kencang, dengan suara yang keras, dengan suara yang berkuasa, dia berkata, Lazarus bangkitlah, Lazarus keluarlah. Dan adik-adik, sesuatu yang ajaib terjadi. Lazarus keluar dengan kain yang masih menyelubungi badannya. Dia keluar dan hidup. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar pemikiran kita, Tuhan Yesus kerjakan untuk anaknya yang dia kasihi. Dan adik-adik, setelah Lazarus dibangkitkan, maka keluarga ini bersatu kembali. Maria, Marta dan juga Lazarus, mereka menjadi saudara yang utuh kembali. Dan adik-adik lihat, mereka pasti bersuka cita. Wow, seru banget cerita hari ini ya. Kakak aja suka kalau membaca lagi, kalau mendengar cerita ini lagi. Dan adik-adik, dari cerita ini yang seru, adik-adik itu harus tahu apa sih yang harus kita belajar, apa sih yang harus kita lakukan. Nah adik-adik, ternyata seperti Tuhan Yesus berkata dan berkuasa, kita anak-anak Tuhan juga punya kuasa dalam setiap perkataan kita. Katakan sekali lagi ya, ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Katakan amin. Nah adik-adik,
Kalau firman Tuhan berkata ya, dari mulut anak-anak kecil, dari mulut bayi-bayi yang menyusu, Tuhan itu sudah letakkan dasar untuk membungkam musuh dan pendendam. Siapa musuh kita? Si iblis. Iya, adik-adik, kalau Tuhan sudah berkata berarti itu benar adanya. Mulut kita nih, coba adik-adik pegang mulutnya. Katakan mulut ini punya kuasa. Makanya adik-adik tidak boleh melakukan mulut ini dengan sembarangan. Kadang-kadang kita memuji Tuhan, ada waktu kita menyembah Tuhan dan berdoa, tapi dengan mulut ini kita juga mengutuk, berkata sia-sia. Itu tidak boleh ya. Ingat ya, yang pertama kita belajar bahwa mulut ini, perkataan ini Tuhan taruhkan kuasa. Amin. Nah, yang kedua kita belajar kuasa apa sih yang Tuhan taruhkan atas mulut ini? Yang kedua kita belajar kuasa untuk membangkitkan orang mati dan mengalahkan musuh. Ayo sekali lagi kita baca. Kuasa untuk membangkitkan orang mati dan mengalahkan musuh. Nah, seperti yang tadi kakak sudah bilang ya, dari anak-anak kecil aja Tuhan sudah taruhkan kuasa dalam perkataan kita untuk mengalahkan musuh kita. Terus kalau tadi kan cerita kita tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, apakah adik-adik anak-anak kecil bisa? Bisa loh adik-adik. Ya kalau adik-adik belum berdoa buat orang mati dan orang mati bangkitkan, adik-adik itu bisa menggunakan perkataan untuk membangkitkan orang-orang yang mati rohani. Mana banyak sekali anak-anak yang tidak tahu tentang firman Tuhan. Ada banyak sekali hari-hari anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Itu namanya mati rohani. Adik-adik bisa membawa, mengajak mereka, yuk percaya Tuhan Yesus. Ayo kita harus percaya Tuhan Yesus. Ayo kita harus sungguh-sungguh. Kalau bicara kepada anak-anak yang sudah pernah ke gereja tapi udah lama nggak ke gereja, saudara kita, oma kita, kungkung, semua saudara kita yang udah lama nggak ke gereja, ayo adik-adik punya kuasa untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, gitu ya adik-adik. Yang pertama kita belajar bahwa ada kuasa dalam mulut kita, dalam perkataan kita. Dan yang kedua, kuasa untuk apa? Kuasa untuk membangkitkan orang yang mati rohani, orang yang mati beneran, dan juga kita mengalahkan musuh. Adik-adik harus terus menguduskan mulutnya. Nah, kalau zaman sekarang bukan hanya mulut itu terletak di tangan, juga bersosial media, buat status, kirim WA, dan apapun pesan apapun itu juga mengandung mulut kita, sama dengan mulut kita. Kita harus pakai untuk memberkati. Karena apa? Hidup kita penuh kuasa, hidup kita akan menjadi berkat. Siap ya? Adik-adik harus terus bangkit untuk memakai mulut ini dengan penuh kuasa. Amin. Nah, oke, sebelum kita ayat hafalan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, yuk lipat tangannya semua, adik-adik tutup matanya, dengar baik-baik. Adik-adik mungkin kemarin, mungkin tadi adik-adik sudah sempat berkata-kata yang tidak baik, tidak benar dan berdosa. Ayo, sekarang kita pegang mulut kita, minta Tuhan kuduskan. Tuhan Yesus, ini mulut saya, kuduskan mulut saya untuk Tuhan pakai menjadi kuasa. Terima kasih Tuhan, kuduskan mulutku, pakai mulutku untuk menjadi berkat. Terima kasih karena dengan mulut ini aku harus memuliakan nama Tuhan. Dan juga dengan tangan ini dan seluruh hidup ini aku harus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk lipat tangannya. Tuhan terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Kami semua akan dipakai Tuhan. Melalui mulut ini Tuhan taruhkan kuasa untuk kami boleh menjadi berkat, bahkan mengalahkan setiap musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang mengurapi dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Oke, sebelum kita selesai, kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam
musuh dan pendendam. Sekali lagi ya, Mazmur 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Dihafalkan ayatnya karena ini ayat yang berkuasa untuk kita pakai mengalahkan musuh. Katakan amin. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari KNI hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya untuk membeli. Sebelum kita membeli, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami ya. Kami siap untuk memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa kasih tahu papi dan mami untuk mentransfer ke rekening di layar ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati, dadah. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik semuanya, sekarang kalian bangkit berdiri. Kita udah mau berpisah. Kakak mau tanya, siapa di sini yang mau dipakai Tuhan? Saya. Siapa di sini yang mau diutus Tuhan? Yes, angkat tangan tinggi-tinggi, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu orang tua. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan.